Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Julius dan Nini yang berbahagia. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Neno ilo manas maputu kata biif. Teb. Mio sonde ada AC Bapak Mama, yang ada AC alam. Jadi setelah ini semua periksa kateak subangka. Kalau orang sementara jatuh cinta, dunia serasa milik berdua. Bapak saksi dong kos. Yang lain-lain kos. Dunia hanya milik Julius dan Nining. Cirit kucing dibilang rasa coklat. Apapun yang tentunya dilihat semua serba indah, tanpa melihat dari sisi buruk, kurang ataupun lebih. Dan itulah yang dinamakan cinta. Orang akan melihat bahwa dia perempuan terbaik. Orang akan melihat dia laki-laki terbaik. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Julius dan Nining yang berbahagia. Kitab Kidung Agung terkenal dengan ungkapan-ungkapan romantis. Kalau beta omong kata romantis saja, yang muda dong bilang mutminat lo. Pas. Yang muda pasti bilang begitu. Ada yang masih muda di sini kok? Berarti ini semua mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan bikin mudah. Kitab Kidung Agung terkenal dengan ungkapan romantis yang terkadang terkesan seperti kumpulan rayuan gombal, orang Jawa bilang. Atau metok maksa kalau rayuan gombal. Maksa homhanet atau kata-kata rayuan yang sedang dilontarkan. Karena itu jangan heran Bapak Mama, saudara orang beriman, bahwa sebelum ada Android tempat Julius dan Nining berkenalan. Surasa siapa suruh kasih tahu pendeta, bilang kenal dari Facebook. Zaman sebelum ada Android, ini pasti kisah bapak-bapak saksi. Ada orang yang nekat tulis surat cinta untuk kekasih kepada YTH, fotokopi Kidung Agung. Amin. Ini bapak saksi dong sampai keringat-keringat, karena pasti ini amin ini. Orang nekat tulis surat cinta kopi Kidung Agung, walaupun diawali dengan kepada YTH. Kitab ini juga tentunya bahwa jarang dikotbahkan Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman. Kotong pendeta-pendeta sejuk takut omong Kidung Agung. Membaca satu pun juga terkadang membuat kedengarannya aneh atau asing. Terasa risih untuk membicarakan. Minta maaf, kadang-kadang ada yang bilang kitab Kidung Agung itu porno. Padahal kalau mau jujur, dalam aksinya tidaklah aneh. Dalam aksi atau yang tiap-tiap hari yang kotong bikin ini, mas jatuh cinta, suka, tertarik, mau dengan dia, dan seterusnya, itu tidaklah aneh. Memberikan pujian kepada seorang perempuan tidaklah aneh. Membanggakan seorang laki-laki tampan pun tidaklah aneh. Tetapi kalau kotong baca Kidung Agung bilang aneh. Kitab ini sangat familiar. Dan kalau mau jujur lagi Bapak Maba Saudara, kitab ini ditulis karena tanpa kehadirannya orang bercinta sudah akan lengkap. Bapak Maba Saudara orang beriman, Nining dan juga Julius yang berbahagia. Penulis kitab ini tentu tahu persis bahwa manusia tidak mungkin bertahan hidup
cinta. Sebab cinta merupakan suatu kebutuhan esensial manusia. Ada lagu populer, semua karena love. Semua karena cinta. Benar bahwa cinta merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itu bagi penulis kitab Kidung Agung, cinta bukanlah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Cinta bukanlah sesuatu yang tidak boleh untuk diucapkan. Cinta bukanlah sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Cinta bukan sesuatu juga yang tidak boleh dirasakan atau dialami. Tidak ada yang salah dengan cinta itu. Karena justru bahwa menurut penulis Kidung Agung, cinta itu manusiawi sekaligus ilahi. Manusiawi tetapi juga ilahi. Bapak Mama, saudara orang beriman, Julius dan juga Nining yang berbahagia, bagian teks firman Tuhan ini tentunya berbicara mengenai kesetiaan di dalam cinta. Melalui terungkap suatu keindahan mendalam yang menunjukkan kesetiaan sang penulis. Karena itu diawali dari bagian firman Tuhan ini. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sana ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Penulis menyadari benar. Karena itu sebenarnya dia sementara menjiplak Kejadian pasal yang kedua. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan kemudian bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging, membangunkan dia yang dikandung dari ibu. Son baku kenal. Tetapi karena hasrat cinta yang begitu luar biasa, akhirnya membangunkan hasrat setiap insan untuk memanggil cinta datang mendekat. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tetapi bukan hanya cinta memanggil setiap orang. Dilanjutkan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Pada zaman dahulu atau zaman kuno, biasanya materai itu dalam bentuk cincin atau dalam bentuk kalung yang dipakai untuk hal-hal tertentu, untuk menunjukkan legalitas dari suatu benda atau suatu peristiwa atau kepada seseorang. Tentunya bahwa materai disamakan dengan segel, tetapi juga disamakan dengan tanda pernikahan. Dan ini sudah biasa dipergunakan. Ada tanda pernikahan dengan memakai kalung. Kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan Kejadian pasal 38 ayat yang ke-18, kisah Yehuda dan Tamar. Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, caplah materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Kalung digantungkan pada leher tetapi juga dekat dengan hati. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga pada bagian Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku. Bapak Mama, saudara orang beriman dan juga Julia serta Nining yang berbahagia, Kitab Kidung Agung menunjukkan bahwa ada tanda pernikahan yang tentunya ditengahkan pada lengan. Ini adalah ekspresi sang penulis bersanding dengan kekasihnya. Sebab bagi penulis tidak ada satupun yang dapat memisahkan, menghentikan cinta ketika cinta itu bergelora. Namun kita tidak boleh terbuai, Bapak Mama, saudara,
kepada untaian kata romantis yang begitu bergelora seperti gelora laut yang tak terbendung dalam kitab ini. Sebab kita sih bisa saja terjerumus dengan penafsiran yang keliru. Penulis mengajak kita untuk kita melihat sesuatu yang dalam, yang ada di dalam cinta. Sesuatu yang mungkin terlewatkan dalam pikiran kita dengan gambaran yang super sekali. Penulis menegaskan bahwa di dalam cinta ada kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang tidak bisa menunjukkan, tetapi tentunya bahwa ia dapat menunjukkan kesetiaan yang begitu luar biasa. Kesungguhan dan keteguhan dalam mencintai. Karena itu tentunya bahwa pada bagian firman Tuhan ini ada 3 hal gambaran cinta yang dimaksudkan oleh sang penulis. Yang pertama, kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati. Ada banyak orang memiliki anggapan bahwa maut adalah suatu kekuatan yang tidak terbendung. Dan itu benar. Dan hanya Allah saja dengan kekuatan yang dapat mengalahkan maut. Gambaran maut atau dunia orang mati tidak ada seorang pun yang dapat menolak kedatangannya. Demikian juga gambaran kekuatan cinta tidak dapat dibendung, tidak dapat dilawan, dan tidak dapat dikalahkan. Tidak dapat ditolak oleh siapapun. Suatu kekuatan yang tidak perlu untuk diragukan lagi. Dan penuh dengan kesetiaan. Dia dapat mendatangi manusia kapan saja, di mana saja. Kekuatan cinta itu memberikan suatu dorongan yang sangat besar. Kegairahan giginya seperti dunia orang mati. Untuk dapat meraih impian seseorang, orang akan berusaha senekat mungkin, sekuat tenaga, dengan segala resiko untuk bersanding dengan sang kekasih. Itulah gambaran kekuatan cinta. Karena geloranya begitu kuat, Julius mempertahankan antara Honobenak dengan Mio. Minta ampun. Cinta yang kuat seperti maut hanya dapat ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki kesetiaan dalam mencintai. Karena itu tentunya bahwa Matius pasal 19 menggambarkan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang memisahkan. Kekuatan manusia tentunya tidak memiliki kuasa untuk memisahkan cinta dan keabadiannya. Tetapi jangan sangka bahwa terkadang memang kekuatan manusia juga begitu luar biasa. Ada orang yang berupaya untuk kemudian memisahkan cinta dari kehidupannya. Walaupun kita telah berjanji bersama sejalan masuk dalam altar Tuhan, tetapi kemudian bukan sampai dengan maut memisahkan. Hanya karena ego dan kepentingan-kepentingan. Hanya karena perbedaan-perbedaan. Hanya karena kita tidak dapat saling menerima dan kemudian saling memaafkan. Saling mengampuni ketika ada perbedaan-perbedaan. Maka orang akan mengambil keputusan fatal. Lebih baik kita bercerai daripada kita hidup bersama. Ingat bahwa perceraian sangat dibenci oleh Tuhan. Nining dan juga Julius, jangan sampai hari ini angkat janji ikrar hidup bersama. 1-2 hari kalau itu bulan madu lewat, tinggal bulan sabit, hari-hari hidup baku potong. Kemudian bilang, pulangkan saja aku pada Noel Nokhoi. Son pakai begitu. Kalau begitu jangan ambil resiko. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang tenaga, jangan buang pikiran, jangan buang cinta, jangan buang anggaran. Sewa dekorasi saja sudah juta. Binatang saja sudah juta. Undang orang saja juga sudah juta. Itu dia pun resiko. Pasti ada banyak tantangan. Tetapi apakah kita dapat bertahan sampai dengan maut memisahkan? Kekuatan cinta itu kegigihannya seperti dunia orang mati. Karena itu pakai kekuatan cinta yang benar. Bahwa hanya sampai dengan maut yang memisahkan. Bukan karena keinginan-keinginan kita yang memisahkan. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan
untuk mempertahankan cinta yang diperjuangkan. Ingat bahwa untuk memperjuangkan cinta itu hal yang sulit. Untuk meraihnya gampang, tetapi untuk memperjuangkan adalah hal yang sangat sulit. Butuh kelapangan hati, butuh keterbukaan, butuh kesabaran. Jangan ada rahasia di antara kita. Dalam surat Efesus pasal yang ke-5, rahasia itu besar. Di akhir dari bagian Efesus pasal yang ke-5. Rahasia itu besar. Rahasia cinta itu begitu besar. Dan kita hanya menemukan rahasia itu ketika kita berjumpa dengan cinta kasih Allah yang besar. Melihat suami dan istri sebagai gambaran diri Allah. Bukan melihat karena hawa nafsu dan keinginan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang segambar dan serupa dengan kita. Kalau melihat suami seperti melihat gambaran Allah, maka mau diceraikan juga, aduh Tuhan nih, kalau beta ceraikan dia justru susah. Melihat istri sebagai gambaran Allah juga demikian. Ketika kita mau ceraikan dia pun kita berpikir bukan 2 kali lipat, 7 kali lipat. Son ada yang begitulah, hanya nining nome sa. Tape Julius, bukan tape recorder. Tape yang saya maksudkan itu bahasa Timur, tape benar kok. Karena itu pakai Allah sebagai gambaran dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai gambaran diri bagi pasangan. Supaya ketika kita melihat ke depan, hanya maut yang memisahkan. Ingat sekali lagi, hanya maut yang memisahkan. Hati-hati. Kalau waktu mau menikah datang ikrar janji di gereja. Kemudian besok lusa bilang bet susun bertahan lah. Dan itu bini yang dia pemuka ke Meriam Belina, tetapi jang tes dia mulut ke Meriam Belek. Bet sontahan. Kemudian dia lupa itu ikrar dan janji. Hanya karena sepotong saya itu Meriam Belek. Begitu lihat itu suami ketika pertama kali tembak peluru sa. Peluru lo peluru. Begitu kali tengah jalan itu peluru son fungsi le. Au kapai peluru. Hati-hati. Ikrar dan janji setia harus kuat seperti kekuatan maut. Tidak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada yang dapat berlari dari kekuatan cinta. Tidak ada yang dapat berlari dari janji dan ikrar pernikahan. Sampai kemanapun ingat, kotong akan tetap bertanggungjawabkan. Kotong akan tetap bertanggungjawabkan. Baru-baru bapak mama, kotong sementara ini di bulan keluarga. Saya biasa sambil cerita. Bapak Anas kok? Sedap apa? Pendeta juga ada sementara skuku di atas mimbar. Kita sementara ada di bulan keluarga memperingati Hari Pasutri. Kemudian kami ada perbincangan antara pendeta-pendeta. Kira-kira kalau yang bercerai dan mau kawin lagi itu di liturgi ada kok. Karena kami ada yang disebut dengan Hari Pasutri, pemulihan kembali janji nikah. Kemudian, hai nanti besok lusa dia omong apa di bab tua. Nanti kalau bab tua tanya bilang yang mana? Hai bapak dong dua ini Jono dan Lono, kembar tapi beda. Mas di sana cinta, lo di sini kasih, cinta kasih. Ingat harus punya pilihan yang tepat. Jangan sampai pilihan yang gado-gado. Ini hari merasa cocok, besok cocok. Ini hari sondek cocok. Kemudian kita copot ini pernikahan. Pernikahan adalah janji suci dua orang laki-laki dan perempuan. Janji itu disaksikan oleh Allah dan manusia. Dikukuhkan oleh Allah dan tidak dapat dipisahkan. Hanya maut yang dapat memisahkan. Yang kedua, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Tidak dapat dipadamkan.
Cinta dua orang kekasih itu nyalanya seperti nyala api Tuhan. Tidak dapat dipadamkan. Nyala api ketika merambat tidak dapat dibendung. Melahap apa saja yang dapat dijangkau. Nyala api yang dahsyat tidak dapat dipadamkan. Demikian juga nyala cinta sejati. Tidak dapat dipadamkan. Tidak pudar dan tidak akan mati. Bukan cinta yang panas-panas tai ayam. Cinta yang coba-coba, cinta yang sebentar saja, sudah tidak cocok, sudah tidak pas, sudah tidak sejalan, lego buang. Bukan seperti cinta kotong cari pakaian rombengan di pasar. Dengan harga murah kemudian tes. Dari satu lapak ke lapak yang lain. Begitu tes, kalau pertama itu sesak, begitu mau sesak, aduh, kapas Pak. Geser lagi ke lapak yang lain. Tes. Bukan sama seperti mama masak di dapur. Mulai dari awal taruh garam, taruh minyak, itu disutes minyak pas kosong deh. Minyak pas. Ada mama yang tes minyak duluan. Begitu bapak datang dia sambil sebut, kenapa? Ini hari mau bikin di daging lidah. Kok lidah segosong duluan? Mulai dari taruh minyak dia tes. Begitu taruh sayur dia tes. Taruh garam dia tes. Taruh vicin dia tes. Hidup rumah tangga bukan soal tes-tos. Begitu sonde enak, sonde pakai. Begitu enak berkotong bilang ini yang nikmat. Soal tes juga jangan sampai sebentar membanding-bandingkan. Tes mama pemakanan di rumah kurang nikmat, bibi dengan paman mas-mas pemakanan di warung lebih enak. Hati-hati. Janji pernikahan itu untuk bangun rumah tangga. Karena itu jangan soal tes-tes makanan, membanding-bandingkan istri dengan mas, dengan bibi dompung makanan, mbak dompung makanan. Karena waktu janji nikah itu omong janji untuk bangun rumah tangga, bukan untuk bangun rumah makan. Karena itu jangan banding-bandingkan. Wih, itu pun tetangga di sebelah tuh mau tahu bini masak begini, lu hari-hari kangkung rebus. Jangan Bapak Julius. Lebih baik itu kaur dong. Kalau begitu pas acara itu dong pembawa masak. Baik mau kasih 2 jempol saja cukup. Tambah jempol kaki. Begitu lihat bini pemasakan. Mak lu nih kalau betul itu waktu son coba masak begini nih. Besok nama lu jadi bini. Jangan membanding-bandingkan. Jangan tes-tes. Jangan bikin cocok atau sonde. Pas atau sonde. Sejalan atau sonde. Karena ketika kotong membanding-bandingkan yang tadi, maka dengan mudah kotong akan lego buang. Itu cinta yang begitu berharga. Ingat, sang penulis Kidung Agung mengatakan, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Tidak terpadamkan oleh apapun juga. Walaupun ada banyak upaya lain untuk memadamkan, untuk mendinginkan. Tetapi cinta kasih sejati dalam pernikahan tidak akan terpadamkan. Nyala api itu tidak akan pudar. Walaupun akan mengalami banyak proses panjang. Saya kasih tahu di penggembalaan dan juga di pembekalan nikah. Katekisasi pranikah. Cinta hidup rumah tangga itu cinta tanpa rasa bosan. Jadi begitu bangun 1-2 tahun, kalau masih 1 tahun begitu tuh Bapak Julius, dia akan bikin diri bagus. Tetapi kalau sudah ada yang berikut, kau hari-hari bekerja nono nana. Apalagi Bapak tidak tahu nono nana toh? Nah yang nono nana itu hanya mama-mama. Begitu Bu pulang dari kantor desa lihat itu, dia tidak akan bagus lagi. Karena dia pun profesi utama sudah mulai dari ruang tamu, kamar, kasur, dan dapur sumur. Beta tambah, Bapak saksi biasa kasih 3. Ruang tamu, kamar, kasur, dapur, sumur. Itu sudah jadi dia pun profesi. Orang bilang bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan profesi. Salah besar Bapak-bapak. Itu jadi profesi seumur hidup. Walaupun tanpa digaji. Kalau profesi bapak-bapak sebagai sekretaris desa itu digaji Bu.
Tetapi profesi jadi ibu rumah tangga itu tidak digaji. Karena itu kalau begitu pulang dan lihat dia sudah tidak bagus lagi, jangan pernah rasa bosan. Tetapi berupaya untuk kemudian berproses. Kalau dia sudah bagus begini, beta sudah harus ada trik. Waktu pertama kami nikah itu kami pakai Helen Bridal. Ini bukan promosi ya bak mama supaya sebentar yang mau nikah nama hit pakai Helen bukan Helen. Berupaya untuk kemudian mendandani dia, merawat dia. Mama, Neno Imas, ada make up dia pun nama Oriflame, hompaik ihe. Mas Aki sona mas, jangan kau hari-hari beta lihat mama susun gagal lai. Karena kalau ketika lihat sonde gagal lai, bapak-bapak akan berupaya untuk melihat yang gagal di luar. Hati-hati, minta maaf ya bapak-bapak yang lain, jangan tersinggung. Ini nasihat saja. Kalau ada terjadi ya diaminkan Ada bapak-bapak yang mau bilang amin kok. Cari hal. Pulang mamtua sebungkus barang dong di kantong plastik merah. Sudah dia yang gagal. Akan ada banyak proses panjang. Kita pun suami sudah tidak gagah dan tidak kuat lagi. Dia akan menua, memutih rambut, kulit keriput dan seterusnya. Tetapi biarkan cinta itu seperti kekuatan nyala api Tuhan. Walaupun panas sekalipun, kita akan ada dalam proses panjang. Menerima dalam segala keadaan, menerima dalam segala kekurangan. Bukan soal dia pun kelebihan saja baru itu bepung suami. Soal dia pun kelebihan baru itu bepung istri. Tetapi ketika dia mengalami kekurangan sekalipun, beta orang yang harus melengkapi dia. Menikah bukan karena orang memiliki kelebihan, tetapi kan orang memiliki kekurangan supaya keduanya saling melengkapi. Maaf saudara orang beriman, Julius dan juga Nining yang sangat berbahagia. Hubungan seperti nyala api Tuhan adalah hubungan yang berproses. Hubungan ini bukan soal hubungan satu hari. Sama seperti hari ini semua serba indah. Dekorasi mulai dari gereja sampai tank dan juga makanan serba enak. Bukan seperti hari ini. Akan ada proses-proses yang mengecewakan. Atau akan ada proses-proses yang menyakitkan. Tetapi dalam hubungan itu perlu diingat, dia tidak akan berujung dan tidak akan berpangkal. Karena kita tidak tahu kapan berakhir. Kita tidak tahu kapan kotong pun suami mati. Kotong sudah tahu kapan kotong pun istri mati. Hubungan yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Tidak seorang mengetahui kapan hubungan itu berakhir. Karena itu jangan mengakhiri dengan kotong pun mau. Yang ketiga, beta lihat dulu jangan sudah lebe ini. Bar 28. Yang ketiga, ingat bahwa cinta itu tidak dapat dibeli dengan harta benda atau apapun juga. Ayat yang ketujuh dari bagian firman Tuhan ini. Air yang banyak tak dapat memendamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menganyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Cinta tidak dapat dibeli dengan harta benda atau apapun juga. Perlu berhati-hati Julius dan juga Nini. Fenomena zaman Android, fenomena zaman now, fenomena zaman milenial. Praktik jual beli cinta itu hal yang biasa-biasa saja. Kalau kita belajar dari kehidupan artis, ada yang disebut dengan kawin kontrak. Ada uang jadi, sonde ada uang, sonde jadi. Yang penting dia pun kontrak waktu kawin itu cepat, jangan lama-lama. Kawin kontrak. Cinta sejati bukan yang demikian. Hati-hati. Zaman membawa kita kemudian ada pengkhianatan terhadap cinta karena loit, karena money, karena fulus, karena uang. Uang dapat membutakan mata. Bahkan uang dapat membutakan orang yang memiliki cinta sejati. Hati-hati. Uang memiliki kekuatan untuk segala-galanya. Dia dapat membeli segala sesuatu, memikat segala sesuatu, membayar segala sesuatu. Terkadang bahwa akan ada orang yang menjual cintanya hanya karena
kebutuhan materi atau uang. Ingat bahwa materi terkadang juga menjadi ukuran. Jangan membandingkan kehidupan rumah tanggamu dengan kehidupan orang lain. Jangan mengukur kehidupan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Kalau begitu, lihat tetangga. Ini hari beli mio, kotong cuma beli mio. Besok tetangga beli fixen, karena dari mio ke fixen itu agak sedikit anak tangga lagi. Kotong juson bisa, bah. Fixen. Hati-hati. Jangan memperbandingkan. Begitu lihat tetangga ada oto. Wah, jalan kalau hujan kita basah, panas kita terbakar. Jangan membanding-bandingkan karena itu bukan menjadi ukuran cinta. Karena ketika kita membanding-bandingkan, maka cinta hanya sejauh mio. Cinta hanya sejauh fixen. Cinta hanya sejauh Toyota atau Avanza. Kalau sonde ada itu, rumah tangga sonde baik. Jangan membanding-bandingkan dan menuntut. Karena ketika seorang perempuan terlalu banyak menuntut kepada suaminya, bisa saja mama-mama, kita pun suami dong itu panjang sabar. Tetapi kalau sudah terlalu banyak menuntut, kemudian, lu mau ke bepi pancori, maka dia son jalan keluar. Dia satu kasih satu kaboaks. Bukan kaboaks yang lucu-lucu itu, bukan. Satu kaboaks ini yang satu falungku. Jangan menuntut materi untuk didahulukan dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi step by step, bertahap. Kalau ini hari kotong menikah banyak anggaran yang keluar, maka kemudian kotong pulihkan dulu. Penuhi kembali kotong pundi-pundi. Untuk kemudian mulai dari pertama, rencana yang pertama. Julius bilang, mau rumah tangga yang harmonis. Yang harmonis itu mulai pikir, mak kalau kotong bikin rumah harus ada di pun tangga. Tangga pertama adalah kotong bikin rumah. Tangga kedua kotong bikin apa. Tangga ketiga kotong bikin apa. Tangga keempat kotong bikin apa, dan seterusnya. Jangan pikir yang terlampau besar. Tetapi pikir yang pas-pas. Supaya kemudian cinta kita benar-benar ada di tempat yang pas. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan. Julius dan juga Nining yang berbahagia. Untuk apapun juga, cinta jangan pernah disamakan. Entah itu soal uang, soal materi, soal harta benda, soal pekerjaan, soal kecantikan, soal kemolekan, soal ketampanan. Jangan memperbandingkan cinta dengan semua yang kita lihat dengan mata. Cinta tidak dapat dibeli. Kesetiaan adalah harga mati bagi setiap orang yang mengangkat ikrar janji menikah. Bukan mati harga, bukan murahan, bukan harga sonde ada, tetapi harga mati. Kalau yang satu hari berjanji kemudian besok lepas, itu dia pun cinta murahan, sonde ada harga. Tetapi kalau yang berjanji hari ini sampai dengan maut memisahkan, kesetiaan adalah harga mati. Julius dan juga Nining yang berbahagia, Bapak Maba saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sampai kepada tahap ini, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus yang akan menjadi dasar bagi saudara berdua dalam membangun fondasi rumah tangga. Tetapi kasih Kristus juga yang akan menjadi kepala bagi rumah tangga saudara berdua. Kenakan kasih Kristus di sana. Maka yang tadi, mulai dari kuat seperti maut, sampai dengan nyalanya seperti nyala api Tuhan, sampai dengan tidak dapat membandingkannya dengan apapun juga, saudara berdua akan sampai kepada sampai maut memisahkan. Kenakan Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jangan kenakan lagi bosong pun cinta. Ingat, cinta itu karena hasrat. Tetapi kalau cinta itu dibangun di atas dasar kasih Kristus, cinta itu akan menjadi cinta yang luar biasa, memiliki kekuatan super power yang begitu luar biasa. Dan saudara berdua akan berjalan bersama-sama sampai dengan maut memisahkan.
Tentunya bahwa kekuatan cinta itu butuh dukungan. Hari ini saudara berdua didampingi oleh 2 orang tua rohani. Kemarin saya bilang mereka merupakan malaikat tanpa sayap. Belajar dari kekuatan cinta yang mereka miliki. Kalau sampai hari ini masih gandeng bini masuk gereja antar saudara berdua, itu kekuatan cinta yang mau ditunjukkan. Belajar dari teladan hidup, belajar dari semua hal yang dimiliki oleh Bapak Mama Saksi. Belajar dengan cara bercurhat, berbagi di tempat yang benar. Jangan salah curhat, kemarin beta bilang. Jangan curhat di mantan, nanti bisa CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jangan curhat juga di teman dekat, nanti bisa TTM, teman tapi mesra. Tetapi curhat di tempat yang tepat. Hari ini tentunya juga karena kekuatan cinta yang besar. Saudara berdua didampingi oleh 2 orang tua, Papa Nome dan Mama, Papa Taneo dan Mama. Kekuatan cinta yang begitu luar biasa melahirkan Julius dan juga Nining. Kekuatan cinta itu mengantar saudara berdua hari ini untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dengan cinta, supaya cinta dan pernikahanmu dikukuhkan dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Bagi kita semua yang hari ini menjadi saksi, ingat bahwa hanya kekuatan cinta saja yang dapat mempersatukan, memberikan bagi kita kesetiaan yang sejati, kesetiaan dengan harga mati, sampai dengan maut memisahkan. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Selamat berbahagia Julius dan Nini. Amin.